teknologi. Mungkin pada video-video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mentahridж hadis lewat web ataupun aplikasi seperti hadis shop dan lain-lain. Nah, dari aplikasi channel tersebut mungkin dirasa kurang lengkap dalam menjelaskan atau merincikan sanad ataupun perawinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengakses Islam Web, yang mana di dalamnya jika kita fokus pada bagian hadis dan kitab-kitabnya, di sana akan dijelaskan secara lengkap bagaimana status periwayatan dan sanad dari hadis tersebut, yang mungkin bisa melengkapi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langsung saja kita simak langkah lengkapnya bagaimana cara mengakses Islam Web yang mungkin akan berguna bagi keperluan kita dalam mencari sanad hadis, karena di sana mungkin cukup lengkap ya. Langsung saja, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik di kolom pencarian Islam Web, selanjutnya kita klik cari. Berhubung kita di sini menggunakan aplikasi ini untuk keperluan sanad hadis, kita mengklik di bagian hadisnya. Langsung saja kita klik hadis ya. Nah, akan muncul dengan tampilan seperti ini, masih menggunakan bahasa Indonesia. Untuk lebih mudahnya dalam mencari hadis, mungkin kita perlu merubahnya menjadi bahasa Arab. Langsung saja kita ubah. Di fitur paling atas ini merupakan bahasa-bahasa yang bisa dirubah menjadi bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Arab. Langsung saja kita rubah di bahasa Arab. Nah, di sini juga tersedia berbagai macam fitur. Kita mencari hadis itu dari segi apa? Dari segi fatwa, maqalat, istisyarat, asodiyat, dan lain-lain. Namun kita di sini akan menggunakan fitur maktabah, yakni kumpulan kitab-kitab dari ilmu hadis. Langsung saja kita klik fitur al-maktabah. Setelah kita klik di fitur al-maktabah, yakni di sini akan dimunculkan dengan berbagai kitab-kitab hadis. Kita bisa mencari dari apa yang kita butuhkan, hadis apa yang ingin kita cari, sanad dari hadis mana yang ingin kita cari. Kita bisa mengkliknya di kolom pencarian. Langsung saja kita klik kolom pencarian. Misalnya, hadis yang kita bahas, saya ingin mencari tentang pembahasan larangan untuk marah. Maka kita di sini klik dengan bahasa Arab, la taghdab. Kemudian kita klik cari. Setelahnya, akan muncul dari pembahasan kitab-kitab dari hadis untuk larangan marah. Di antaranya ada Hasyiah Mustad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Riyadhus Shalihin, dan lain-lain. Namun di sini saya memilih hadis yang ada di kitab Musnad Ahmad. Langsung saja kita klik ya. Setelah saya klik dalam kitab Ahmad, akan dimunculkan hadis tersebut secara lengkap dalam kitab Musnad Ahmad. Yang setelah mengklik hadis dalam Musnad Imam Ahmad ini, akan ditampilkan dengan hadisnya secara lengkap, yakni di dalam kitab Musnad Ahmad nomor 9682, hadisnya sebagaimana berikut, yaitu klik kitab Musnad Imam Ahmad ini akan muncul hadis tentang larangan marah dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ini, hadis larangan marah terdapat pada nomor 9682. Nah, di sini kan lafadznya ada beberapa macam warna. Ada warna biru, coklat, merah, dan ungu. Di sini berbagai warna ini memiliki fungsi yang bermacam-macam. Sebagaimana kita bisa melihat ada warna coklat di perawi hadis, maka kita bisa melihat sanad secara lengkap dari hadis tersebut. Selanjutnya ada warna ungu, ini kita bisa melihat bagaimana hadis ini bermakna lebih dalam. Apa penjelasan dari hadis tersebut. Di nomor ungu kita bisa melihat bagaimana penjelasan dari lafaz dalam hadis ini. Selanjutnya,
yang diberi warna kuning ini merupakan hasil dari apa yang kita cari atau yang kita cari pada pencarian sebelumnya. Ini merupakan hasilnya yang mungkin kita dapat cari di beberapa kitab yang lain. Misal saja, misalnya kita mengklik warna coklat, yakni dari perawinya. Misalnya saya mengklik Abu Bakar wa Israel. Di sini kita bisa melihat dengan jelas siapa sih Abu Bakar itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar bin Ayyash bin Salim al-Asadi. Eh, ini bisa kita lihat sendiri ya. Beliau adalah seorang yang ahli fikih, muhaddis, syekhul Islam, Allah Baqiyyatul A'lam Maula Asli Ahdab. Dan ini wafi ismi aqwalun. Dan dalam nama-namanya itu terdapat macam sebutan. Asyharuha sya'batan. Yang paling masyhur adalah Sya'bah. Yakni Abi Hashim ar-Rafa'i dan seterusnya. Ya, kita bisa melihat ya penjelasan dari Abu Bakar ini siapa. Maksudnya Abu Bakar bin Iyas. Ini sejarah lengkapnya. Bisa kita lihat sendiri ya guys. Jadi begini, di sini ini menyediakan tentang fitur yang secara lengkap menyebutkan nama perawi siapa. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas dan detail sanadnya hadis ini tuh bagaimana. Mungkin di web sebelumnya itu kurang lengkap antara sanad-sanadnya, dan dalam Islam Web ini kita bisa mencari tahu lebih dalam bagaimana sih sejarah perawinya ini, bagaimana sih status-statusnya ini. Selanjutnya kita bisa klik warna kuning, yakni apa yang pembahasan yang kita cari. Ini jika kita klik angkat sebentar, kita akan disediakan bahwa hadis Taghlib ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi. Terdapat 4 kitab yang bisa kita cari ketika membahas hadis yang membahas tentang larangan marah. Seperti itu. Selanjutnya kalau kita klik warna merah, lafaz yang berwarna merah, akan muncul dari mana saja hadis ini disebutkan, yakni dari kitab Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, sama dengan yang tadi ya. Ya mungkin dalam Islam ini kita bisa mencari tahu bagaimana status perawi, bagaimana status sanadnya, karena di situ lengkap sebelum sejarahnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa siapa sih perawinya ini, siapa sih dia itu siapa, gitu. Mungkin di dalam web sebelumnya ini kurang jelas atau tidak disebutkan secara lengkap tentang status perawi dan sanad hadisnya ini. Namun dalam Islam Web kita bisa memanfaatkannya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang status perawi dan sanadnya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. See you. Thank you all for watching this here video.